Pertempuran Nikopolis bagian 3, parade di tepian sungai Danube. Buda adalah kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hungaria. Kota ini terletak pada sisi barat sungai Danube. Pada masa sekarang, kota ini menjadi bagian dari Budapest, pusat pemerintahan Hungaria modern. Buda juga menjadi titik pertemuan semua kontingen pasukan salib dari Eropa Barat. Posisinya yang berada di tepian sungai Danube memungkinkan untuk konsentrasi seluruh pasukan, termasuk dari Angkatan Laut. Turki Utsmani yang armada lautnya tidak setangguh Venesia, memilih menghindari konfrontasi terbuka. Selain itu, Sultan Bayezid dan sebagian besar pasukannya telah berada di tanah Eropa. Kapal-kapal Venesia melenggang tanpa gangguan memasuki Laut Hitam dan menuju Buda, melewati muara sungai Danube. Dokumentasi sejarah mencatat ada 70 kapal Venesia yang bermuatan perbekalan berlayar dari muara Danube menuju Buda. Dan 40 kapal Venesia lainnya mengangkut ksatria Hospitaller dari Rhodes. John I, Panglima tertinggi Perang Salib Nikopolis, baru sampai di Buda akhir Juli 1396. Setelah semua pemimpin berkumpul, diadakan koordinasi strategi dengan Philibert de Nayak, Grand Master Ksatria Hospitaller, serta beberapa perwakilan dari Republik Venesia. Dewan Perang di Buda sempat menjadi ajang perdebatan mengenai strategi yang akan diambil pasukan salib. Sultan Bayezid sempat mendeklarasikan penyerangan Hungaria pada bulan Mei, namun hingga akhir Juli tidak terlihat pergerakan pasukan Turki Utsmani. Intelijen pasukan salib yang dikirim hingga Hellespont tidak menemukan tanda-tanda akan adanya serangan ke Hungaria. Raja Sigismund, pemimpin Hungaria, menyarankan untuk menunggu pasukan Turki. Dia meyakinkan bahwa cepat atau lambat Sultan Bayezid akan datang ke Hungaria. Strategi menunggu ini akan lebih baik daripada melakukan parade panjang yang akan membuat pasukan kelelahan. Strategi pasif ini ditolak oleh perwakilan Prancis, Lord of Coucy. Penasihat utama Panglima tertinggi menolak usulan Sigismund. Dia mengatakan bahwa kedatangan pasukan salib adalah untuk mengejar musuh, bukan menunggunya. Para pemimpin salib lainnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti pendapat Lord of Coucy. Pasukan salib pun berparade di sepanjang tepian kiri sungai Danube. Selama menyusuri sungai Danube, sebagian pasukan Hungaria bergerak ke utara untuk mengorganisir pasukan dari Transilvania. Dan satu pasukan dari Transilvania berhasil dikumpulkan dan dipimpin oleh Mircea. Ketika parade pasukan salib memasuki kawasan yang dikuasai Turki Utsmani, tercatat terjadi penjarahan dan pembunuhan. Di Orsova, sungai Danube memiliki lembah ngarai yang menyempit. Lembah ini dikenal sebagai Iron Gate atau gerbang besi. Pasukan salib membutuhkan waktu 8 hari untuk menyeberanginya. Target pasukan salib adalah Vidin, yang merupakan vasal dari Turki Utsmani. Penguasa Vidin, Ivan Sratsimir, enggan melawan dan memilih menyerah. Vidin takluk tanpa pertumpahan darah. Satu-satunya pertumpahan darah adalah eksekusi mati garnisun Turki Utsmani. Melihat tidak adanya reaksi dari Turki Utsmani, pasukan salib semakin yakin bahwa musuh mereka tidak berani melakukan perang terbuka. Oryahovo, benteng yang berada 121 km dari Vidin, menjadi target berikutnya. Pasukan salib dari Prancis yang ingin membuktikan kemampuan tempurnya berparade pada malam hari mendahului sekutu mereka. Pagi harinya, pasukan salib mencapai benteng dan bertemu dengan pasukan Turki yang hendak menghancurkan jembatan. Pertempuran sengit pun segera berlangsung. Pasukan salib dari Prancis berhasil menguasai jembatan akses ke dalam benteng. Namun mereka belum berhasil mengepung benteng sebelum kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Sigismund. Pengepungan benteng dilakukan setelah pasukan Sigismund bergabung. Para penjaga benteng memilih mundur dan bertahan dari dalam tembok kota. Esok harinya, para penduduk Oryahovo bersedia menyerah kepada Sigismund dengan jaminan keselamatan nyawa dan harta benda. Pasukan salib dari Prancis melanggar perjanjian itu. Mereka segera menyerbu dan menjara isi kota setelah gerbang dibuka. Bukan hanya penjarahan dan pembunuhan, mereka juga membakar kota. Ribuan penduduk Oryahovo, baik dari Bulgaria dan Turki, dijadikan tawanan. Pasukan salib dari Prancis melakukan klaim sepihak bahwa merekalah yang telah merebut kota karena terlebih dahulu mencapai Oryahovo. Situasi itu memicu ketegangan antara para pemimpin dari Prancis dan Sigismund.
Pasukan Hungaria menganggap tindakan itu sebagai penghinaan kepada raja mereka. Sedangkan Prancis menuduh Hungaria berusaha mencuri kemenangan mereka atas Oryahovo. Pasca insiden di Oryahovo, pasukan salib berparade menuju Nikopolis. Mereka menyerang beberapa pemukiman dan benteng-benteng kecil. Sementara itu, pergerakan pasukan salib telah diketahui oleh Sultan Bayezid. Pasukan induk Turki Utsmani segera bersiaga dalam posisi tempur. Pada 12 September 1396, pasukan salib telah mencapai pinggiran Nikopolis. Mereka kemudian menggelar Dewan Perang untuk menyusun strategi.